Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marhan Faizal. Saya akan mempresentasikan tentang VoIP atau Voice Internet Protocol. Oke. Yang pertama VoIP. Di sini kita membahas keuntungan dan kekurangan VoIP serta data yang ditransmisikan. Yang keuntungan pertama adalah murah, biaya lebih rendah untuk lingkungan jarak, dan penekanan utama VoIP adalah biaya. Jadi keuntungannya itu murah. Yang kedua fleksibel, bisa memanfaatkan infrastruktur dan device yang sudah ada. Yang ketiga bandwidth kecil. Kekurangannya kualitas suara tidak sejernih PSN karena ya murah dan kita tidak bisa mengharapkan kualitas suara yang lebih jernih daripada PSN. Ada jeda dalam berkomunikasi atau delay gitu. Ada regulasi dari pemerintah yang membatasi penggunaan VoIP. Jadi pemerintah Indonesia membatasi penggunaan VoIP dan regulasi tersebut diatur oleh Telkom atau PT Telkom Indonesia BUMN. Peralatan mahal ya, peralatannya cukup mahal walaupun harganya relatif murah untuk servisnya, tapi peralatan untuk VoIP tergantung mahal. Peralatan VoIP ini bertugas menghubungkan ke server PABX. Yang kelima inkonsistensi atau berpotensi menyebabkan jaringan stuck. Jadi di VoIP ini inkonsistensinya lumayan tinggi, jadi kayak nggak ada inkonsistensi, kayak kadang beberapa bisa nge-stuck, bisa beberapa jadi nge-lag ya macam itu. Yang keenam jaminan. Nggak ada jaminan kualitas jika VoIP melalui internet. Jadi jika tidak ada jaminan kalau ini bakal jadi bagus, tapi it still works. Oke. Lanjut. Data yang ditransmisikan di VoIP ada 4. Ini kita bahas yang headernya. IP header bertugas menyimpan informasi routing untuk mengirimkan paket tujuan. Yang kedua UDP header memiliki ciri tertentu yang tidak menjamin paket akan menuju tujuan. Yang ketiga RTP atau real time protection header yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan framing dan segmentasi data real time. RTP juga tidak mendukung realitas paket untuk sampai tujuan. Yang keempat ada juga link header. Link header biasanya tergantung pada media yang digunakan, dan ya di bawah situ ada lihat kalian format paket VoIP. Di situ adalah formatnya dari IP header, UDP header, RTP header, dan voice payload. Itu ada bytesnya juga di bawah-bawah, jadi silahkan lihat sendiri saja ya, dan ditransmisikan berapa bytes segala macamnya. Oke, lanjut. Karakteristik VoIP. Jadi karakteristik VoIP kita akan membahasnya dua di sini, latensi dan juga delay. Oke. Latensi dalam jaringan. Latensi itu dalam jaringan, latensi mengukur waktu yang diperlukan beberapa data untuk mencapai tujuannya di seluruh jaringan. Yang habis itu ada beberapa jenis latensi. Di sini tambah 3, induced latency. Latensi yang didapat secara paksa karena beberapa faktor. Jadi kayak dari server meminta latensinya harus segini. Nah, itu adalah induced latency. Remembered latency atau latensi sebelumnya sudah diingat oleh device yang sudah dipakai. Jadi mungkin kita punya laptop, terus sudah ada internetnya. Nah, kalau kita mengakses internet baru kan ada bekas dari internetnya. Nah, latensi itu akan diingat oleh laptop tersebut. Itu yang dinamakan remembered latency. Dan juga real latensi yang paling umum karena ini latensi yang real yang digunakan pada saat itu juga. Oke, lanjut. Delay itu kita jelasin dulu. Delay merupakan keterlambatan dalam waktu transmisi data dari pengirim dan penerima. Satuan dari delay adalah second atau detik. Propagation delay yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melambatkan sinyal. Packetization delay disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan proses membutuhkan paket IP dari user. Yang ketiga, processing delay adalah waktu yang diperlukan oleh suatu perangkat jaringan dalam melaksanakan prosesnya. Jadi queuing atau queue delay disebabkan oleh waktu proses yang diperlukan oleh router di dalam mengenai antrian transmisi paket sepanjang jaringan. Jadi banyak propagation ini adalah waktu yang dibutuhkan, processingnya adalah pada saat proses, queue ini adalah antrian. Jadi queue itu kita ada antriannya, jadi paket ini nyampe lebih dulu, ntar paket ini di delay dengan queue atau antrian. Jadi antrian 1, antrian 2, antrian 3 itu ada antriannya. Dan packetization itu adalah delay disebabkan waktunya dibutuhkan proses menggunakan paket address. Jadi packetization itu kayak ini IP dari user harus dipaket dulu baru bisa dikirim, dan itu menyebabkan delay. Oke, lanjut. Kita bahas 2, jitter dan juga jitter buffer. Ada 2 ya jitter. Jitter adalah ukuran variabilitas dalam ping seiring waktu. Jadi jitter itu adalah ukuran variabilitas dalam ping seiring waktu. Jadi jitternya berapa ms gitu. Terus jitter buffer. Jadi merupakan algoritma untuk memodifikasi ukuran buffer secara dinamis sesuai dengan kondisi delay jaringan yang berubah-ubah. Jadi
Di sini jitter buffer ini menstabilkan atau mengikuti delay. Jadi misalnya delaynya 10 detik, jadi jitter buffernya juga menstabilkan supaya nggak terjadi kayak stutter atau segala macamnya. Oke, lanjut. Paket loss. Di sini ada tabelnya, saya sudah cari. Paket loss. Paket loss adalah gagalnya mentransmisikan data kepada alamat tujuan yang menyebabkan hilangnya beberapa dalam proses pengiriman. Jadi kan paket ibaratnya dikirim dari A ke B. Dari A ke B itu ada perjalanannya kan. Nah, jika perjalanan itu ada beberapa yang hilang kayak tersesat. Nah, jadi paket loss itu namanya. Paket loss sendiri rumusnya adalah data dikirimkan dikurangi data diterima dibagi paket data dikirimkan dikali 100%. Lanjut. Yang ketiga, protokol standar VoIP. Oke, kompresi data suara atau kodek. Di sini ada beberapa jenis. Kalau ada G711, G711 merupakan kodek yang umum digunakan pada saluran telekomunikasi yang memiliki bandwidth 64 kilobit per second. Yang kedua adalah G7231, adalah jenis pengkode suara yang direkomendasikan untuk terminal multimedia dengan bitrate rendah, jadi kayak radio bitrate-nya rendah, jadi dia memakai kodek ini. G726 merupakan bentuk pengkodean suara ADPCM dengan hasil pengkodean pada 40, 32, 24 dan 16 kilobit per second. Oke. Ini beberapa protokolnya. Oke, ini yang kedua. G728 merupakan teknik pengkodean suara scalp dengan hasil pengkodean 16 kilobit per second. G729 merupakan pengkodean suara jenis scalp dengan hasil kompresi pada 8 kilobit per second. Yang keempat, soft switch. Peran plan dan entitas soft switch. The plans, transport plan. Transport plan bertanggung jawab untuk pengiriman pesan antar jaringan VoIP. Pesan ini bisa berupa call signaling, call, dan media setup. Yang kedua, call control and signaling plan. Mengontrol elemen utama pada jaringan VoIP, khususnya pada transport plan. Manajemen plan menangani fungsi seperti berlangganan, penagihan, dan tugas manajemen lainnya seperti informasi billing atau disebutnya adalah Content Application AAA System. Service and Application Plan menyediakan kendali logika dan pengeksekusi satu atau lebih jasa aplikasi dalam suatu jaringan VoIP. Jadi the plan ini adalah intinya. Transport plan itu bertanggung jawab untuk pengiriman, call control and signaling itu buat nge-call atau ngepanggil dan juga nge-signal atau nge-signal user lain. Manajemen plan adalah memanage, jadi kayak kan harus VoIP, kalian harus berlangganan. Jadi harus berlangganan, jadi penagihan itu juga dia. Kalian mulai berlangganan, berhenti berlangganan, informasi berapa harganya, billingnya, itu manajemen plan yang ngatur. Service dan aplikasi plan. Service aplikasi itu ya aplikasi kalian yang kalian pakai. Jadi aplikasinya beda-beda, ada beberapa servisnya juga beberapa servis terserah. Oke, lanjut. The entity atau entitas. MGCF, Media Gateway Controller Function, menyediakan logika panggilan dan pensinyalan untuk kontrol panggilan pada satu atau lebih media gateway. Ya, habis itu CA, F, dan IWF. Call Agent Function berfungsi pada saat MGCF menangani kontrol panggilan dan pemeliharaan kondisi panggilan. Sedangkan IWF berfungsi pada saat MGCF melakukan interaksi pensinyalan dengan jaringan yang menggunakan protokol yang berbeda. RF dan AF. RF menyediakan informasi routing panggilan untuk MGCF, sedangkan AF mengumpulkan informasi akunting panggilan untuk tujuan bilang. AF juga mempunyai pesan yang lebih luas, yaitu melakukan fungsi AAA functionally dalam Remote Access Network. SPSF, kebanyakan implementasi dari RF dan AF adalah berupa SIP Process Server. Oleh karena itu, ISC mengakui pemisahan SPSF. Jadi RF dan AF ini adalah pemisahan dari SPSF ini adalah pemisahan dari RF dan AF. Oke, lanjut. SGF dan AGSF. Peran utama dari SGF adalah untuk melakukan enkapsulasi dan mentransferkan protokol penyesuaian PSTN pada jaringan IP. Yang utama dari AGSF adalah untuk melakukan enkapsulasi dan mentransferkan protokol pensinyalan pada jaringan IP. Yang selanjutnya, ASF, Application Server Function, merupakan entitas mengeksekusi aplikasi. Peran utama ASF adalah untuk menyediakan logika layanan dan eksekusi untuk beberapa aplikasi dan layanan. Oke, dan ya, itu sekian dari saya, Ahmad Faizal dari seperti KJP, mantap belajar teknologi layanan jaringan. Dan ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.